Silakan kembali pada Bapak Ibu undangan, kami mohon untuk segera menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Jadi bangsa yang terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita, ya. Bangsa kita Kembali pada Bapak Ibu undangan, kami mohon untuk segera menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia. Alhamdulillah, pemerintah kita, di mana saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah yang saya pimpin, sudah 1,5 tahun. Alhamdulillah, kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi 1,5 tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita handal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik. Hal-hal ini ditandai oleh prestasi-prestasi nyata, prestasi-prestasi yang dapat diukur secara matematis dan secara fisik di lapangan. Saudara-saudara, dari sejak awal
kita membentuk pemerintahan, bahkan sebelumnya, selama bertahun-tahun saya berkiprah sebagai pemimpin politik dan pemimpin dan pelaku ekonomi bertahun-tahun. Saya telah memimpin partai politik cukup lama. Dari 2008. Sebelumnya pun saya terlibat dalam politik dari sejak 2004. Saya juga pelaku ekonomi sebagai seorang pengusaha. Dan saya juga sebagai mantan prajurit. Saya juga sebagai mantan panglima. Saya juga sebagai mantan jenderal Tentara Nasional Indonesia. Dalam sekian tahun, saya telah meyakini dan saya telah menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya yakini adalah dasar keselamatan bangsa. Saudara-saudara sekalian, dan ini dibenarkan oleh PBB, oleh PBB, United Nations membenarkan ini dalam SDG yang mereka umumkan, Sustainable Development Goal, di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melandai seluruh dunia adalah 3 hal, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food, energy, and water ini sudah dicanangkan oleh PBB, dan ini sudah saya perjuangkan di mana-mana bertahun-tahun, belasan tahun. Dan saya buktikan bahwa saya, kalau tidak salah, apa sudah dibagikan atau belum kepada semua pejabat yang hadir di sini, buku-buku saya selama berapa dasawarsa ini. Ini sebagai bukti bahwa sekian puluh tahun pun saya sudah cantumkan hitam di atas putih, hitam di atas putih, bahwa masalah dasar bagi negara adalah 3 hal itu: pangan, energi, air. Alhamdulillah, negara kita masalah air tidak sebenarnya menjadi masalah. Masalahnya kadang-kadang kita kelebihan air. Kita ketawa, kelebihan air. Ini karunia. 1 hari air turun di Bogor, 1 hari air turun di Bogor sama dengan 1 tahun air turun di Australia Barat. 1 hari air turun di Bogor sama dengan 1 tahun air turun di Australia Barat. Demikian berkah yang kita terima dari Yang Maha Kuasa. Ya, di bagian-bagian tertentu negara kita, Indonesia Timur, pulau-pulau tertentu masih ada kesulitan air. Tapi kita dapat mengatasi karena airnya ada. Tinggal mampu atau tidak kita mendapatkannya dan menjaganya. Karena kadang-kadang kita sendiri yang tidak dapat menjaga alam kita. Hutan kita babat. Hutan, pohon-pohon di gunung kita babat. Akhirnya air tidak dapat ditahan, terjadi kekeringan. Tapi hal-hal ini dapat kita atasi. Ada negara-negara yang kaya dengan minyak dan gas, tidak punya air. Apa yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Hal-hal ini begitu penting. Hal-hal ini begitu mendasar
Dan hal-hal ini telah digarisbawahi oleh pendiri bangsa kita. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas disampaikan ya, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung itu harus dikuasai negara, karena begitu menentukan kehidupan bangsa. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah, yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Saya telah mempelajari data-data angka-angka dan dalam kesempatan hari ini saya kira ada kesempatan yang baik di mana saya setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Memang, saudara-saudara, ya boleh. Tepuk tangan untuk berita baik boleh. Memang, saudara-saudara, ada satu fenomena yang kita rasakan bersama, ya kan? Bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat, saudara-saudara kita juga, warga negara kita juga, keluarga besar NKRI juga, yang mempunyai suatu sikap yang bisa dikatakan sangat tidak mau kerjasama. Kita hormati, kita tidak ada masalah. Saya katakan kalau di suatu tempat, ya kan, di suatu desa, rakyat desa melihat ada kebutuhan bangun jembatan, kemudian ada sebagian besar desa itu memutuskan untuk bangun jembatan, dan gotong royong bekerja untuk bangun jembatan. Tapi ada mungkin sekelompok yang tidak mau ikut bangun jembatan, yang nggak ada masalah. Yang mau bangun jembatan, ayo kita bangun jembatan. Yang nggak mau ikut bangun jembatan, ya nggak ada masalah, silakan saudara duduk nonton atau apa, boleh apa itu kritik boleh, ya kan. Hanya saya juga nggak mengerti kalau orang lagi mau bangun jembatan, ada yang duduk, dia tidak mau ikut bangun jembatan, tapi dia kritik, kamu goblok kamu, ya kan? Kayunya salah, jangan di situ, ya kan? Pakunya salah, harus di sini. Rantainya salah aja bang. Ya kan? Tapi nggak jadi-jadi itu jembatan, benar nggak? Nah kita yang mau bangun jembatan, apa sikap kita? Apa kita grogi? Lihat, ya kan? Nggak apa. Goblok kamu. Kamu bikin jembatan goblok. Ya, saya goblok tapi rakyat ini desa minta jembatan, saya bangun jembatan untuk rakyat kita. Jadi saudara-saudara,
Ini fenomena, tapi ini ada di banyak negara. Tapi ini nanti akan saya jelaskan. Fenomena ini memang bukan 1-2 tahun. Sudah ratusan tahun. Bahwa waktu kita diganggu, dijajah bangsa asing, selalu ada saudara-saudara kita dari bangsa kita sendiri yang juga mempermudah bangsa asing itu menjajah kita, merampok kekayaan kita, membuat kita budak. Itu saudara kita juga. Jadi ini bukan fenomena baru. Ini biasa. Bibit-bibit dengki, iri, syirik itu bagian dari manusia. Ya. Kebencian, dendam, sakit hati, ini bagian, dan memang ada itu ada. Kita tidak boleh istilahnya kaget. Yang sekarang jadi masalah sedikit adalah teknologi. Bahwa dengan sekarang teknologi, ya, dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal, yang dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi seolah-olah. Jadi saudara-saudara, yang agak repot, mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang bisa bikin heboh. Ini namanya the echo chamber. Ada dalam pelajaran-pelajaran intelligence, itu ada, ya kan? Bagaimana mau merusak sebuah negara lain. Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoax, ya kan? AI bisa membuat seorang bicara yang dia nggak bicara gitu loh. Saya sering tuh, saya ini suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyi. Ada di YouTube, Prabowo nyanyi, suaranya bagus banget. Saya ada kaget, saya bilang, oh, boleh juga nih. Kalau menguntungkan boleh, tapi kalau nggak menguntungkan bagaimana? Ada lagi, saya pidato dalam bahasa Mandarin. Iya kan? Ada lagi, saya pidato dalam bahasa Arab. Luar biasa. Karena waktu itu kampanye, saya kira kalau di daerah-daerah tapal kuda, ini mungkin menguntungkan. Jadi saya diam juga. Ini. Kalau menguntungkan kita diam. Ya kan? Enggak, ini saya mau sampaikan. Ini masalah bagi kita. Ya. Kita waspada. Ya, nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai sebagai peringatan supaya kita waspada. Iya kan? Prabowo bodoh. Oh, wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya, ini keras juga. Atau apa begitu ya? Oh, saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala. Pejuang-pejuang Iran keras kepala. Bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu
Bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Keras kepala. Tidak mau kita dijajah kembali. Keras kepala. Pemimpin-pemimpin kita keras kepala. Ya. Merah putih, harga mati. Nggak ada itu urusan. Jadi saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, kita sikapi dengan kearifan. Ya. Tetapi prinsip-prinsip kita pegang teguh. Yaitu prinsip-prinsip bernegara. Harus kita pegang teguh. Tidak ada negara tanpa hukum. Tidak ada negara tanpa undang-undang dasar. Tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar, tidak ada negara. Yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, hukum senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu. Semua unsur yang bertanggung jawab, yang arif, harus bekerja keras, harus berjuang untuk menegakkan hukum konstitusi. Hukum berdasarkan kesepakatan. Hukum berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Kesepakatan kita yang besar, kesepakatan kita yang cemerlang adalah 2 kali dalam sejarah 1928 ya, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, konsensus besar. Kita tidak mau dipecah-pecah di kotak-kotak. Yong Yafa, Yong Ambon, kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Ya. Satu nusa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Konsensus besar. Kita tidak memilih bahasa mayoritas. Kalau prinsip demokrasi di mana-mana dikatakan rule of the majority. Bisa saja dulu bangsa Jawa atau suku Jawa yang paling banyak, oh saya mayoritas. Kami ngotot, kami mau bahasa Jawa jadi bahasa kebangsaan. Pemimpin-pemimpin kita begitu arif. Bung Karno, orang Jawa. Tidak. Pemimpin, Profesor Supomo, orang Jawa, tidak. Ya. Tokoh-tokoh kita dulu begitu besar pemikirannya. Kita pilih bahasa sebuah suku yang sangat kecil di Sumatera, ya, dari Riau, daerah situlah, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Dan rakyat mayoritas menerima. Kita sekarang punya bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia pun sekarang sudah diterima di PBB. Kalau tidak salah tahun lalu, bahasa kita sudah resmi menjadi bahasa yang diakui PBB sebagai bahasa UNESCO. Jadi saudara-saudara, konsensus kedua yang terhebat adalah 1945. Di mana pendiri-pendiri bangsa kita merumuskan sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dasar, juga dibutuhkan jiwa besar mayoritas. Jadi waktu itu kita rumuskan sebuah negara
dengan ideologi Pancasila. Kita membentuk negara republik yang tidak mengangkat agama resmi, agama mayoritas. Mengakui semua agama sebagai agama yang dihormati. Di situ kehebatan Pancasila. Jadi saudara-saudara, kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai. Melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Itu yang ingin saya buka. Sambil saya nanti akan menggarisbawahi sekali lagi bahwa tanpa kadang-kadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Kita ini sebagai pemimpin pilihan, kita sendiri tidak sadar betapa besarnya bangsa Indonesia. Betapa kayanya bangsa Indonesia. Betapa kuatnya bangsa Indonesia. Kita tidak sadar. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera. Ini bukan hal baru. Ini ada di buku-buku sejarah. Ribuan tahun, saudara-saudara. Ribuan tahun. Sejarah Tiongkok. Perang antara kerajaan-kerajaan. Ratusan tahun. Eropa. Perang ratusan tahun. Timur Tengah. Belajarlah sejarah. Saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar sejarah, kita faham. Kita tidak mengerti. Saudara-saudara, sekarang, ya, perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa. Menentukan harga minyak. Satu selat. 33 mile. Berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara.
Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Baik, maksud dan tujuan saya pengarahan ini adalah karena pentingnya peran kita, makanya kita juga harus memimpin bangsa ini, mengendalikan bangsa ini dengan baik, dengan tepat, dan dengan handal. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu, melalui rapat-rapat menghadapi kondisi global yang penuh krisis, yang mengakibatkan suplai energi menjadi masalah. Ternyata kita setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Nanti saya minta beberapa menteri untuk memaparkan singkat, ya, untuk kita mengerti posisi kita dari semua KL, semua. Dan setelah paparan itu tentang kondisi kita, sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan. Tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi 1 tahun ini. Setelah kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya, yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya, minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Ya. Saya terima kasih. Dan ini hanya periode tertentu, dan ini juga benar, ini juga baik. Kita tidak boleh jadi bangsa yang
terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita, ya. Bangsa kita terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga kita ini, ya kan, kumaha engke, ya kan? Bukan engke kumaha. Kumaha engke, tenang aja, ya kan? Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, tidak. Kita bekerja, kita waspada. Saudara-saudara, krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik. Harus bekerja lebih efisien. Tidak boleh boros. Tidak boleh ada kebocoran. Tidak boleh ada korupsi. Sekarang kita harus menghimpun semua kekuatan kita. Saya telah minta Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Saya telah minta profesor kampus-kampus sekarang harus bekerja. Dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang. Teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Dalam waktu 2-3 tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah. Kita akan selesaikan masalah sampah dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, kita sudah punya rencana, kita punya strategi, hitam di atas putih, tapi krisis dunia ini bagi saya adalah peluang. Ini mempercepat kita, ini bikin kita fokus. Oh, berarti strategi kita sudah benar, tapi kita harus mempercepat. Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan. Energi kita harus dari Indonesia sendiri. Dan sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya punya data sumber-sumber baru 2-3 hari saya terima terus. Cadangan-cadangan kita sangat besar. Saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali. Dan kita bisa, dari batu bara, kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin. Dari batu bara. Dari singkong. Dari jagung. Saudara-saudara. Jadi, 2 tahun lagi, saudara-saudara, 3 tahun lagi, ya, you catat ya, catat. Ini kan ada rekaman. Apa Prabowo Subianto, Om Dok, yuk ada rekaman. Semua yang saya sampaikan itu ada tolok ukur matematik. Saya katakan bahwa saya merencanakan akan membangun 1000 desa nelayan. Tahun 2026 ini, Desember 2026, kita akan cek, saudara, nanti bisa nagih ke Prabowo. Berapa desa nelayan yang sudah selesai? Jadi, berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Benar-benar aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana.
Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang. Ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan ini. Karena saudara-saudara, Anda tahu sekarang keluar itu. Ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Sekarang kau ke Bali, kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ. Ya. Rencana kita mau bikin apa itu? Special Financial Center. Kita lagi cari tempat. Kalau Pak Luhut sarankannya di Bali. Nggak tahu Pak Luhut senang banget Bali itu. Tapi kita semua senang Bali. Tapi saudara-saudara, gagasan ini ya, yang dibicarakan Pak Luhut ke saya bertahun-tahun ini, ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Saudara-saudara, negara mana yang tidak perang sekarang? Kasih tahu. Ya. Indonesia salah satu yang paling diminati. Jadi saudara-saudara, intinya adalah kita sangat banyak potensi. Tapi ini juga yang saya katakan membuat kita sekarang harus lebih keras, bekerja lebih teliti. Karena itulah saya kumpulkan rapat kerja ini supaya nanti kita satu bahasa, satu rencana kerja. Ya, tidak boleh ada pemikiran sektoral. Tidak ada yang boleh satu departemen, satu kementerian, satu institusi memikirkan institusinya sendiri. Kita harus kerjasama. Makanya kita semua mengarah kepada seamless, suatu pemerintahan yang bekerja dengan cepat, dengan integralistik, dengan lancar, tidak dengan saling mempertahankan pemikiran-pemikiran sektoral. Jadi ini antara lain adalah tujuan rapat ini. Ya. Hal-hal yang ingin sekarang saya sampaikan sebelum kita lebih rinci, ya, bahwa kita tadi saya katakan kita juga harus menyesuaikan ya, pada saatnya dengan kondisi harga-harga BBM di dunia, tapi yang jelas kepentingan rakyat paling bawah akan kita jaga, ya. Kemudian langkah-langkah kita untuk amankan BBM, yang kita sudah putuskan adalah, yang boleh saya umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Kita sekarang berjuang
Dan alhamdulillah saya dapat laporan antrian haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026 antrian haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diberi kehormatan, kita sekarang sudah punya lahan di kota suci Mekah. Ya, lahannya adalah sekitar, Menteri Agama berapa hektar sekarang? 45 hektar ya. Yang lama dan yang baru ya. Total 45. Ya. Di sini ada Danantara, ada di sini. Tapi Pak Rosan ke luar negeri ya. Ya sekitar 45. Berapa hektar totalnya sekarang? Berapa? 45 hektar. Di 45 hektar itu kita akan bikin perkampungan haji Indonesia. Ya, sekian belas menara, sekian puluh menara yang bisa menampung, dan bahkan saya sudah mengajukan dan di prinsip sudah disetujui. Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar. Di sini ada Dirut Garuda, kemudian Danantara ya. Saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture. Jadi selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji ke Tanah Suci, pulangnya kosong. Ini kan tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab Saudi juga demikian. Dia mengembalikan haji kita ke Indonesia, kembalinya kosong. Saya mengatakan, kenapa nggak kerjasama? Bikin satu anak perusahaan, 50% Arab Saudi, 50% Indonesia. Kita pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi. Ya, ini supaya dikerjakan. Sudah dikerjakan belum? Saya sudah perintahkan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ya, ini harus kerja cepat. Pemerintah ini kerja cepat. Ya. Nanti Dirut Garuda menghadap saya. Ya. Tambah botak dia kepalanya. Saudara-saudara, saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas atau iup nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek, Menteri Kehutanan, saya cek, alhamdulillah, Menteri Kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu, apa? Mana Menteri Kehutanan? Ada? Oh, kau ya Menteri Kehutanan? Waduh, dia